Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Dafa Gustiar dari SMA Pasundan 1 Bandung, kelas 10 IPS 4. Saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup biologi. Pengertian biologi. Biologi atau bios yang artinya hidup dan logos yang artinya ilmu. Jadi biologi ilmu tentang makhluk hidup dan gejala kehidupan. Biologi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Terbukti biologi berkembang menjadi beberapa disiplin ilmu yang mengkhususkan diri dalam bidang yang dipelajari. Misalnya, botani, ekologi, mikrobiologi, genetika, fisiologi, dan lain-lain. Mengapa harus mempelajari biologi? Biologi mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, mulai dari hubungan kita dengan lingkungan, makanan yang kita konsumsi, hingga penyakit yang dapat menyerang tubuh kita. Dengan memahami biologi diharapkan kita dapat memahami diri kita dan kehidupan sekitar kita. Objek dan permasalahan biologi. 1. Objek dan permasalahan yang dikaji dalam biologi adalah makhluk hidup beserta kehidupannya dan faktor-faktor pendukung kehidupannya. 2. Makhluk hidup. Sebagai objek biologi, dikelompokkan dalam sistem pengelompokan selalu berkembang, mulai sistem pengelompokan 2 kingdom sampai sistem pengelompokan 6 kingdom. Sistem pengelompokan makhluk hidup. Sistem 2 kingdom, plantae dan animalia. Sistem 3 kingdom, fungi dan animalia. Sistem 4 kingdom, monera, fungi dan plantae. Sistem 5 kingdom, monera, protista, fungi, plantae, dan animalia. Sistem 6 kingdom, archaebacteria, eubacteria, protista, plantae, animalia, dan fungi. Karakteristik 5 kingdom. 1. Animalia, multiseluler, eukariotik, heterotrop, bergerak bebas. 2. Plantae, multiseluler, eukariotik, autotrop, dan tidak bergerak bebas. 3. Fungi, uniseluler atau multiseluler, atau eukariotik, heterotrop, parasit, dan sapropit. Protista, uniseluler, eukariotik, bersifat autotrop atau heterotrop. Monera, uniseluler, prokariotik, dan bersifat autotrop atau heterotrop. Kehidupan. Tingkat organisasi kehidupan molekul, sel, jaringan, organ, sistem, organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Faktor-faktor pendukung kehidupan. Lingkungan tempat MH tinggal, air, udara, tanah, dan suhu. Organisasi kehidupan tingkat molekul. Atom 2 berikatan membentuk molekul. Struktur dan fungsi molekul menyusun komponen 2 pembentuk sel. Organisasi tingkat sel. Setiap MH tersusun atas sel. MH yang tersusun atas satu sel, MH seluler. MH yang tersusun atas banyak sel, MH multiseluler. Setiap sel mempunyai organel yang mampu menjalankan fungsinya untuk hidup. Jadi, sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari MH. Ilmu biologi mempelajari tentang sel setiologi. Ciri-ciri sel hidup. 1. Bereproduksi. 2. Menghasilkan energi. 3. Respon terhadap perangsang. 4. Melakukan pencernaan intraseluler dan ekskresi. 5. Tumbuh dan berkembang. Organisasi kehidupan tingkat jaringan. 1. Kumpulan dari beberapa sel yang mempunyai bentuk susunan fungsi yang sama disebut dengan jaringan. Kumpulan sel ini bekerja sama menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya.
Organisasi kehidupan tingkat organ. Organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang berbeda dan menjalankan fungsi yang sama. Organ kehidupan tingkat individu. Individu merupakan organisme tinggal yang tersusun oleh kumpulan sistem organ. Sistem kehidupan tingkat populasi. Terbentuknya oleh kumpulan individu atau spesies yang sejenis yang menempati suatu habitat dan dalam waktu tertentu. Organisasi kehidupan tingkat komunitas dibentuk oleh berbagai jenis spesies MH yang saling berinteraksi dan menempati lingkungan dalam waktu yang sama. Organisasi kehidupan tingkat ekosistem dibentuk oleh beberapa macam populasi yang berinteraksi maka dengan lingkungan tempat mereka hidup atau interaksi hubungan timbal balik antara komponen biotik MH dengan komponen abiotik lingkungan. Karena adanya interaksi antar komponen ekosistem maka terjadi aliran atau siklus materi dan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk sebuah rantai makanan dan jaringan makanan. Organisasi kehidupan tingkat bioma merupakan suatuan daerah di daratan yang luas yang dibentuk oleh ekosistem dalam skala besar yang terjadi karena interaksi iklim dengan keanekaragaman MH yang khas, yang dominan. Manfaat bidang kedokteran. Dengan dipelajari sebagai macam virus, virologi membantu manusia untuk menciptakan berbagai macam vaksin virus itu sendiri. Manfaat di bidang pertanian. Penemuan bibit unggul dan pola penempukan yang sesuai dapat meningkat produksi pertanian. Dapatkah Anda menyebut manfaat biologi yang lain dalam kehidupan sehari-hari?